Umumnya umat Islam mengenal Fatimah sebagai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang mengetahui sepak terjang dan riwayat hidupnya yang amat cemerlang. Nama lengkapnya Fatimah Az-Zahra. Disebut Az-Zahra karena dia diharapkan menjadi bunga terindah dan sebaik-baik ciptaan. Jadi itu semacam harapan ya dari kedua orang tuanya. Dia adalah putri bungsu Rasulullah bersama Khadijah. Sayangnya usianya sangat pendek, yaitu berusia 27 tahun. Dia meninggal pada 11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Fatimah ini adalah orang yang sangat terpukul dengan kematian ayahandanya. Sebab ketika ibunya meninggal, Khadijah binti Khuwailid, maka ayahnya tinggal bersama dia. Dan dialah yang mengurusi semua keperluan ayahandanya sampai kemudian ayahandanya menikah dengan Saudah. Dan kemudian dia pun juga menikah dengan sepupunya sendiri bernama Ali bin Abi Thalib. Dia dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki itu adalah Hasan dan Husain, yang keduanya itu dikenal menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul, dan perempuan kedua anaknya bernama Zainab dan Ummu Kalsum. Fatimah Az-Zahra adalah anak yang paling disayangi oleh Rasulullah. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib akan berpoligami, Nabi itu nggak terima. Jadi sebagai seorang ayah yang amat mencintai putrinya, dia bisa loh nggak terima dengan perlakuan menantunya yang ingin poligami. Jadi dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tahu bahwa Fatimah itu adalah putri kesayanganku. Dia adalah belahan jiwaku. Bahagianya adalah bahagiaku juga. Sengsaranya adalah sengsaraku juga. Dan dia menyebutkan ketidaksukaannya itu di depan mimbar, ya, ketika dia berkhutbah di Masjid Madinah. Jadi bukan disampaikan secara sembunyi-sembunyi atau di tempat yang sepi, tetapi disampaikan di depan publik. Jadi ini menarik ya kalau kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak setuju ketika anaknya ingin dipoligami oleh suaminya. Jadi ketika menantunya akan berpoligami, Rasulullah menunjukkan ketidaksukaannya. Dan ternyata betul bahwa sepanjang hidupnya Ali bin Abi Thalib tidak menikah kecuali setelah Fatimah wafat. Itu fakta sejarah. Nah, siapakah Fatimah itu? Fatimah adalah perempuan yang sangat dimuliakan. Beliau memiliki akhlak yang sangat terpuji. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik perempuan di dunia ini adalah pertama Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad. Dan yang keempat adalah Asiyah istri Fir'aun. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Rasul sendiri amat sangat mengagumi akhlak terpuji dari putrinya. Jadi putrinya itu nggak dididik seperti anak bungsu lainnya, tetapi dididik dengan kedisiplinan, ya, dengan keutamaan akhlak, sehingga tumbuh menjadi perempuan yang berwibawa dan berakhlakul karimah. Itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa kehidupan Fatimah Az-Zahra yang begitu sederhana, dia tidak, meskipun dia anak seorang rasul, dia tidak hedonis, ya, tidak mencari keistimewaan dan sebagainya. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata Fatimah anakku mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ya, waktu itu yang baru dikenal adalah hukum fisik, ya. Waktu itu belum dikenal sistem penjara seperti sekarang. Karena itu ketika Rasulullah wafat, Fatimah itu amat sangat bersedih, ya. Sampai mungkin kedukaannya yang mendalam itulah yang membuatnya dia sakit dan kemudian menyusul ayahnya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa keutamaan Fatimah itu adalah dia memiliki sikap ketabahan, kesederhanaan, kezuhudan, ketegaran hati dan sebagainya. Dia tidak mudah mengeluh, ya, tidak mudah berkeluh kesah, tetapi dia sangat memiliki
kekuatan hati yang membuatnya selalu tegar menghadapi semua kondisi dalam hidupnya. Dan dia adalah anak yang sangat perhatian kepada orang tuanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sangat tinggi rasa hormatnya kepada sesama, lemah lembut, penuh kasih sayang, dan juga penuh rasa malu. Dan yang menarik dari Fatimah adalah sepanjang hidupnya dia selalu menjaga ibadah, menjaga pergaulan, dan selalu berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Itulah Fatimah, sosok yang perlu kita apresiasi dan kita teladani.